mencegah Dea yang belum mengerti. Maaf Pak, apakah betul di tempat ini lagi membutuhkan seorang karyawan? Dea bertanya kepada seorang security yang berjaga di tempat pemijatan tersebut. Security itu lagi asik nonton YouTube di ponselnya. Beliau terkejut setelah ditanya oleh wanita seksi berdiri di depan matanya. Beliau matanya liar, sesekali menoleh pada penampilan Dea yang mengenakan rok pendek sepaha, sehingga nampak jelas terlihat pahanya putih sampai ke mata kakinya. Betul sekali Nona. Gugupnya si security itu. Security tersebut merasa tidak yakin dengan Dea, karena wanita secantik Dea mana ada mau menjadi seorang pemijat di tempat spa itu. Emang kamu sanggup dengan pekerjaannya? Tanya security. Dea memang dari kampung, mana ia tahu kegiatan di dalam tempat tersebut, karena baru pertama kalinya. Emang kerjanya seperti apa, Pak? Kalau boleh aku tahu? Tanya Dea. Security itu tidak bisa menjelaskan secara detail kepada Dea. Maaf, Bapak hanya bisa memberitahu kamu, kalau di sini memang benar ada lowongan kerja. Namun yang pastinya kalau kamu benar-benar ingin tahu, sebaiknya tanya sendiri sama pemilik tempat ini. Ujar security. Dan saya bisa mengantarkan kamu bertemu dengan Pak Yuna. Tambahnya. Dea tersenyum bahagia. Ia berharap bisa bergabung dengan para karyawan di tempat tersebut. Walau dia belum mengetahui kegiatan apa di dalam. Baiklah Pak, antarkan aku ke pemilik tempat ini. Kata Dea. Bangkit berdirilah si security itu dan beliau bersedia mengantarkan Dea ke ruangan Yuna. Baiklah, ikuti Bapak. Perintah security. Dea mengangguk tanpa berkata lagi. Sampailah mereka di depan pintu ruangan Yuna. Tanpa ragu security tersebut mengetuk pintu. Mereka tidak mengetahui kalau Yuna lagi gituan di ruangannya bersama kekasihnya. Sudah dulu ya sayang, ada orang ingin bertemu denganku. Ucap Yuna. Wanita cantik kekasihnya yang bernama Nadia itu geram, karena mereka baru saja memulai dan sudah ada yang mengganggu. Ih sebel deh. Nyebelin banget sih. Gerutu Nadia. Dengan cepat keduanya mengenakan pakaian kembali seperti semula. Setelah selesai, Yuna pun berjalan ke arah pintu kemudian membukanya. Ada apa Pak? Tanya Yuna. Dan siapa wanita ini? Tambahnya. Yuna terjerat oleh kecantikan Dea yang manis, setelah baru pertama kali melihatnya. Gila ini wanita, cantik benar, mana budinya aduhai. Kalau dibanding Nadia, tentu cantikan dia, bisik hati Yuna. Segera security itu menyatakan niat dan maksud kedatangannya datang menemui Yuna. Jadi begini Pak, wanita ini ingin melamar kerja di tempat Bapak. Tutur security. Yuna memang lelaki playboy. Ia itu suka ganti-ganti pasangan. Setiap ada wanita yang terang bercahaya sedikit wajahnya, oleh dia main sikat saja. Yuna pun senang mendengar penuturan dari security tersebut. Benarkah? Oh, kebetulan banget kami di sini memang butuh seorang karyawan secantik kamu. Puji Yuna pada Dea. Dea tersenyum tersipu malu, karena memang ia orangnya pemalu dan hatinya lembut. Makasih banyak Pak sudah katain aku cantik. Sahut Dea merunduk pandangan. Yuna menoleh kepada security dan menatapnya. Bapak sudah boleh kembali ke tempat Bapak, sementara wanita ini biarkan dulu sama saya. Perintah Yuna. Mengangguk dan patuh security itu pada bosnya. Baik Pak. Pangkasnya. Kalau begitu saya pamit. Tambahnya. Setelah security itu pergi, Dea pun ditinggal sendiri. Silahkan duduk di meja saya. Seru Yuna. Dea pun mengangguk tersenyum manis padanya. Makasih banyak Pak. Sahut Dea. Dea masuk ke ruangan Yuna. Di ruangan itu, ada Nadia lagi duduk di kursi dalam keadaan rambut kusut habis gituan bareng Yuna tadi. Dea pun heran setelah melihat penampilan Nadia. Kenapa dengan wanita ini?
Wajahnya kok pucat begitu? Mana rambutnya acak-acakan lagi? Tanya dia di dalam benak hatinya. Galih bosan menunggu dia lama di luar, sehingga membuat Galih masuk ke tempat pemijatan spa tersebut. Seorang pelayan wanita di dalam ruangan itu berjalan mendekati Galih dengan berpenampilan pakai handuk kimono tipis transparan. Wanita itu menawarkan sesuatu kepada Galih sesuai profesinya. "Ya mas, apakah ada yang bisa saya bantu? Mas pengen pijat plus-plus dengan berapa wanita? Bila mas butuh obat kuat herbal juga ada, murah kok mas." Tanya wanita pelayan. Galih selain orangnya tampan, ia juga hatinya baik dan berwibawa. Ia tidak tergiur dengan tawaran si wanita pelayan seksi itu. "Menjijikan. Kedatanganku masuk kemari bukan untuk mesum. Aku ingin mengajak kakak iparku kembali yang sempat masuk ke tempat laknat ini. Paham?" Bentak Galih pada si pelayan wanita berhanduk kimono itu. Wanita itu pun menjauh dari Galih. Ia takut melihat Galih marah melototinya. Ia pun langsung berjalan mencari telepon untuk menghubungi security yang berjaga di luar ruangan. Hingga telepon pun terhubung. Wanita pelayan. "Pak security, tolong kemarilah pak. Ada pria tiba-tiba saja marah dan membentak saya." Security. "Barusan ada pria yang bertopi. Diakah?" Wanita pelayan. "Iya itu pak, cepatlah." Security. "Baik, saya ke sana bu sekarang." Galih mencari kakak iparnya ke setiap ruangan di tempat pemijatan itu. Setiap pintu Galih dobrak. Sesekali ia melihat pemandangan para lelaki hidung belang lagi gituan dengan seorang pemijat spa. Galih mendapati ruangan terbuka pintunya. Setelah Galih menoleh dan ia melihat kakak iparnya lagi diwawancarai sama pria yang belum ia kenali. Galih masuk ke ruangan tersebut tanpa permisi. Dengan cepat Galih meraih tangan dia dan menariknya. "Ternyata kakak di sini. Ayo kita pergi dan cabut dari tempat laknat ini kak," desak Galih. Dia pun terkejut oleh kedatangan Galih yang secara tiba-tiba. "Galih, kenapa kamu masuk juga ke tempat ini?" tanya dia. Galih menggenggam kuat tangan dia, walau dia sempat ingin melepas. "Sudahlah kak, tidak ada waktunya kita bicara di sini. Kakak tahu, tempat ini tidak pantas buat kakak," tegas Galih. Dia masih ngotot dengan keinginannya, dan ia sama sekali belum mengerti. "Tapi Galih, kakak sangat butuh kerja," cetus dia. Galih menarik tangan dia dengan kuat, supaya bisa mengikutinya keluar dari tempat tersebut. "Aku tahu hal itu kak, cari di tempat lain saja, asalkan jangan kerja di tempat ini," pinta Galih. Melihat dia mau dipaksa keluar oleh Galih, Yuna pun menawarkan gaji yang lumayan besar. "Saya akan gaji kamu 10 juta per bulan, jika itu menurut kamu kurang, saya bisa tambah lebih lagi," ujar Yuna. Dia pun berhenti dan menarik kuat-kuat tangan Galih. Sempat keduanya berhenti berjalan. 10 juta? Tuh kan Galih, apa kamu dengar apa kata dia? 10 juta? Besar banget itu Galih, kata dia. Galih dengan beringas menatap Yuna tajam. Raut muka Galih masak memerah karena geram, tidak rela kakak iparnya direndahkan. "Bangsat! Beraninya kau membeli harga diri kakak iparku dengan harga 10 juta? Bentak Galih menggelegar. Dia menegur sikap adik iparnya yang terlalu membelanya berlebihan. "Galih, jaga bicara kamu," kata dia. Galih memegang kedua sisi kepala dia dan menatapnya tajam. "Tapi kak, aku tidak rela kalau kakak kerja di tempat beginian," jelas Galih. Yuna menyadari kalau dia tergiur oleh penawarannya. "Jadi gimana? Kamu bersediakah kerja di tempat saya?" ujar Yuna. "Oh ya, saya belum tahu nama kamu, wanita manis," tambahnya. Dia membalik badan dan menatap Yuna. "Nama aku Dea, Pak," sahut dia.
Galih melepas genggaman tangannya dari dia, kemudian Galih lari mendekati Yuna. Sesampainya Galih di hadapan Yuna, Yuna pun didorong badannya dengan kuat hingga terjungkal. Yuna ditarik kera bajunya lalu diancam oleh Galih. Sekali lagi kamu tawarkan uang banyak kepada kakak iparku, maka aku akan habisi kamu, dan akan aku potong lidahmu. Paham? Jelas Galih. Pada saat Galih mau menghajar wajah Yuna, seorang security menarik kera baju Galih dari belakang. Lalu diikat kedua tangan Galih dengan tambang. Kena kau! Sergah security. Galih diseret oleh security tersebut dalam keadaan hina. Lepaskan! Lepaskan aku, Pak. Aku hanya ingin kakak iparku tidak kerja di tempat ini. Dia belum tahu dan belum mengerti. Tegas Galih. Sesampainya di ambang pintu utama, Galih dilempar keluar oleh security itu secara tidak hormat. Diam kau, banyak bacot, keluar. Usir security. Bersambung.